Haleluya. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan di kesempatan pagi hari yang indah ini. Walaupun cuaca sedang hujan, tapi tidak mengurangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Selamat bergabung Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu berada saat pagi hari ini. Sama-sama kita beribadah, memuji dan besarkan nama Tuhan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu masing-masing berada di rumah, ya, dalam perjalanan maupun dimanapun Bapak Ibu berada, tetap semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap kita setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai protokol kesehatan ibadah kita di pagi hari ini. Kita selama ibadah tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau hand sanitizer, kemudian menjaga jarak untuk tidak bersentuhan secara fisik. Selama kita ibadah, duduklah sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh tim protokol kesehatan yang ada. Dan untuk sementara waktu, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita cukup menyapa sesama kita dengan salam namaste, ya. Tidak perlu berjabat tangan, puji Tuhan. Dan kita tetap selalu berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan kita, kesehatan selalu untuk kita menjalani hidup di era new normal saat ini. Puji Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang telah membantu untuk keperluan kelengkapan protokol kesehatan yang ada. Kemudian bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah dan dimanapun yang berada, yang memerlukan pelayanan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Gembala, Penatua dan majelis yang ada, supaya kami dapat melayani Bapak Ibu dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk kegiatan sepanjang minggu ke depan, persekutuan doa di tempat ini diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Kemudian pelayanan youth atau ibadah youth dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat ini juga dimulai pukul 17 WIB atau jam 5 sore, ya. Kemudian untuk pelayanan sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah selesai di tempat ini. Dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Bapak Harmo Atuh. Selamat ulang tahun yang ke-50 tahun tanggal 27 September. Dan selamat ulang tahun juga kepada Ibu Debbie Octavia Upeng yang berulang tahun yang ke-44 tahun nanti tanggal 1 Oktober, ya. Oh, tanggal 2, ya. Tanggal 2 Oktober, puji Tuhan, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri, ya. Kita salam Pantekosta dulu. Haleluya, 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 puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberkati kita, dan ibadah selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Feni untuk memimpinnya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Pada saat pagi hari ini walaupun cuaca kurang mendukung, tapi kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, ku bersyukur Bapa. Haleluya.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
pagi hari ini Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, kami datang bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang Engkau sudah limpahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami datang mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Bapakku, sebelum acara ini kami mulai, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Memberkati, mengurapi pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sarana yang kami gunakan juga suci kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menebus kami, menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan baik kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami kembalikan itu Tuhan dengan ucapan syukur, memuji, menyembah Engkau Bapa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya tiada kuasa lain selain kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami pada saat kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh kita sapa kiri kanan dengan salam namaste. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Walaupun hari ini tidak ada mentari, tidak ada, mungkin habis hujan ini mungkin ada pelangi ya. Tapi kita yakin dan percaya, walaupun di tengah badai, walaupun badai menghadang, Tuhan tetap beserta kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Sungguh nyata kasih-Mu. Secerahnya mentari,
kita yakin dan percaya Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau ganti pujian kita. Bagaikan air sirami, benar-benar kita disirami air pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu. Terang jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan-Mu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Bagaikan air. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwa
bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, walaupun hujan, tapi kalau misalnya kita memuji memuliakan nama Tuhan, panas juga ya rasanya. Haleluya. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah yang terbesar, Tuhan adalah yang terindah. Dalam kehidupan kita mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh indah. Karena kasih-Nya dalam kehidupan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya, Yesus. Hati dan pikiran kita, kemanakah kita dapat pergi dari kasih Tuhan, dari roh Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau tak bisa
doa firman Tuhan dan doa persembahan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Bapa yang baik, di tengah-tengah ibadah kami telah memuji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada duduk di tengah-tengah pujian kami saat ini. Biarlah pujian yang telah kami naikkan Tuhan mendatangkan berkat untuk kami, dan Tuhan senantiasa disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu akan melayani kami saat ini Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan sesuai dengan keperluan kami pribadi lepas pribadi. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan mari Engkau kuduskan, sucikan hati dan hidup kami. Biar firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan boleh tinggal diam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah penuh dengan sukacita kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati usaha dan pekerjaan kami hari lepas hari dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian bagaikan air sirami tanah gersang. Kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Ada haleluya. Sekalipun cuaca tidak mendukung, kita bersorak-sorai
tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan pagi ini. Amin. Saya berharap kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu kita nikmati di dalam kehidupan kita sampai saat pagi hari ini. Kita ada sebagaimana ada, ini bukti kebaikan dan kemurahan Tuhan. Begitu juga jemaat yang ada di rumah, saya juga berharap sama, berkat yang sama, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan juga kita nikmati di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan mendengarkan, kita siapkan hati kita. Kita melihat kepada Amsal 20. Amsal 20. Amsal 20 dalam ayatnya yang ke-6. Ya. Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa mencari orang yang baik itu mudah. Tapi untuk mencari, menemukan orang yang setia itu tidak mudah. Ya. Apalagi zaman sekarang. Dalam kondisi yang sangat sulit, menekan, memprihatinkan. Itu sebab kenapa Salomo berkata dalam Amsal 20, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini membuktikan dari zamannya Salomo sampai hari ini, untuk menemukan orang yang setia itu tidak mudah gitu ya. Jarang. Sedikit. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesetiaan itu bisa juga berarti ketaatan. Bicara tentang ketaatan, Yesuslah menjadi contoh yang sempurna. Ia taat, ia setia melakukan segala kehendak Bapa. Ia taat, ia setia mengerjakan sampai tuntas apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupannya. Iya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, berbeda dengan zaman sekarang di tengah-tengah keadaan situasi akhir zaman seperti yang dikatakan Salomo, siapakah yang menemukannya? Ini menunjuk kepada betapa sulitnya dan betapa jarangnya kita bisa menemukan orang yang setia. Ya. Karena kalaupun ada, kebanyakan itu diembel-embeli dengan motivasi tertentu. Contoh gitu ya, seorang karyawan, dia akan menjadi karyawan yang setia ketika bonus mengalir, ketika gajinya dengan rutin dibayarkan dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu situasi yang sulit, dalam satu keadaan yang mungkin menekan, ya, apakah orang ini bisa bertahan dengan sebutan setia? Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ayat ini mengontraskan dua tipikal orang, yaitu orang setia dan orang tidak setia. Kalau ada disebutkan orang yang setia, berarti ada orang yang tidak setia. Iya. Dalam Ulangan pasalnya yang kelima, kalau kita melihat, Ulangan pasal yang kelima dikatakan di sana, bagaimana ciri-ciri orang yang setia. Ulangan 5 ayat yang ke-32 berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani,
supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Orang yang setia adalah orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dalam arti kata, ketika dia melakukan suatu tugas yang diembankan kepadanya dari awal sampai akhir, dia tidak menyimpang, dia selesaikan dengan baik. Ya. Berbeda dengan Yunus, dia taat, dia setia, dia lakukan perintah Tuhan. Dia pergi, saudara. Ketika dia disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi, dia berangkat. Tapi maaf, dia tidak setia. Di tengah jalan dia menyimpang. Dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke tempat lain, ke Tarsis. Ya, dia menyimpang. Kesetiaannya bengkok. Kesetiaannya tidak tulus. Tapi Alkitab berkata, orang yang setia adalah orang yang tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Hatinya itu tulus, tidak bengkok, tidak suka neko-neko begitu ya. Tidak karena embel-embel, karena motivasi yang lain. Tapi ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia mengiring kepada Tuhan, hatinya tulus beribadah kepada Tuhan. Hatinya tulus bergaul kepada Tuhan. Iya. Kemudian dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini perintah dan sangat jelas. Ya, sangat jelas. Dan konsekuensinya dikatakan, jika engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini ending hidup manusia, saudara. Mahkota yang tidak ternilai harganya. Wahyu 2 ayat 10 bagian B dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Rasul Paulus berkali-kali, saudara, berkali-kali dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, berkali-kali dia hampir mati. Bahkan sampai akhir hidupnya, Alkitab mencatat kesetiaan Rasul Paulus. Dan dia memperoleh mahkota kehidupan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak setia? Kalau tadi saya katakan ada dua tipikal orang. Yang pertama orang yang setia. Dan kita sudah melihat orang yang setia bagaimana sih? Orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya. Orang yang setia sampai akhir. Yang tidak berubah sampai akhir. Sekalipun banyak masalah tantangan, dia akan tetap mengiring kepada Tuhan. Tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Ya, Simon Petrus, contoh kecil orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Dia tidak setia, dia takut mengakui Yesus. Ya. Yudas Iskariot, kesetiaan itu hanya dihargai dengan 30 keping perak. Iya. Kalau kita melihat ada banyak, saudara, di dalam Alkitab contoh-contoh orang yang setia dan orang yang tidak setia. Sadrak, Mesak, Abednego, ya, mereka adalah contoh-contoh orang yang setia. Bahkan ketika mereka dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala, kesetiaan mereka tidak tergoyahkan. Dan disitulah mereka melihat bagaimana kesetiaan mereka dibayar dengan kemuliaan Tuhan. Sedangkan dikasih dalam Tuhan, biarlah ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-32, dalam ayat yang ke-20, ini adalah akibat dari ketidaksetiaan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku kepada mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Tuhan katakan, aku hendak menyembunyikan wajahku kepada angkatan yang bengkok ini. Kepada anak-anak yang tidak memiliki kesetiaan. Saudara, anak saya, Lisa, ketika dia mau sesuatu, dia berusaha untuk meminta terus, saudara. Sampai dia nangis, dia rengek-rengek, dia teriak-teriak, dia tunjuk-tunjuk gitu ya. Karena dia mau sesuatu begitu. Ya. Saya bilang sama papanya, jangan semua yang dia mau itu kita kasih dengan mudah.
Ya, karena kadang apa yang dia mau itu tidak sesuai dengan kondisi usianya. Kadang dia minta piring kaca dan lain sebagainya. Dia minta sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Kadang saya pura-pura nggak dengar, saudara. Saya bisa mendengar tangisannya itu semakin makin dia buat-buat. Karena dia menginginkan, saudara. Sebuah gambaran ketika Tuhan seolah-olah tidak mendengar. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ketika seolah-olah Tuhan tidak menolong. Kadangkala kita hanya bisa menggerutu. Kita bisa menyalahkan tanpa kita mengoreksi. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-32 jelas dikatakan karena ketidaksetiaan, karena hati yang bengkok, yang suka menyimpang. Ya, ada masalah dikit kita lupa kepada Tuhan, ada masalah dikit kita lari kepada ilah lain yang ada di dalam dunia ini. Kita lupa pengharapan kita hanya sebenarnya kepada Tuhan saja. Pertolongan kita hanya kepada Yesus saja. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang terakhir. Apa akibat kesetiaan? Satu saja, saya hanya ingin memperlihatkan kepada kita satu saja. Ya. Mazmur pasal yang ke-8. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Iya. Kesetiaan kita kepada Tuhan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Banyak, saudara, dampaknya banyak. Pagi ini saya hanya mau bagikan satu saja. Dikatakan di sini apa? Mengingat, kata mengingat. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan Allah kita akan mengingat kita. Sedih gitu ya. Suatu hari saya pergi ke Poltekkes. Dari jauh saya lihat adik Vina di sana. Saya dengan senang hati saya datang. Dek. Saya datang gitu kan. Vinanya noleh. Dek, halo dek. Dia lihat muka saya. Siapa ya? Saudara bisa bayangkan bagaimana hati saya. Gitu ya. Jelas-jelas saya itu kenal. Loh ini adik Vina loh ini. Ketika saya panggil, saya tegur, tiba-tiba dia lihat muka saya. Siapa ya? Nggak ingat. Iya, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sedih nggak? Gitu ya. Tetapi saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan ini berdampak besar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Salah satunya membuat Allah mengingat kita setiap saat senantiasa. Bukan hanya di saat kita menikmati sukacita. Dalam duka cita, dalam masalah, tantangan, rintangan sekalipun, Tuhan ingat. Membela, menolong, melepaskan kita, membebaskan kita, memberi kita kemenangan. Contohnya, Kejadian 8 ayat 1, saudara, Nuh diingat oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nuh setia. Hidup Nuh bergaul dengan Tuhan. Kejadian 9 ayat 1 berkata, diberkati Nuh dan keturunannya. Orang yang setia diberkati oleh Tuhan, diingat oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Lebih daripada itu saudara, bukan hanya orang yang setia ini. Bahkan dalam Kejadian 19 ayat 29 dan Kejadian 22 ayat 17-18 berkata, sampai kepada keturunannya diingat oleh Tuhan. Contoh di sini adalah Abraham. Dalam Kejadian 19:29, peristiwa Sodom dan Gomora. Apa hubungannya gitu ya? Yang diselamatkan Lot. Lalu kenapa Tuhan mengingat Abraham? Apa hubungannya? Kalau kita melihat silsilah, Lot itu adalah ponakan dari Abraham, anak dari Bapak Haran. Jadi dia keponakan dari Abraham. Keturunannya Abraham.
Kesetiaannya Abraham, imannya Abraham berdampak besar sampai kepada keturunannya. Jadi ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan oleh Tuhan, Tuhan ingat kepada Abraham. Lot adalah keturunan Abraham. Sehingga Tuhan menyelamatkan Lot. Siapa yang tidak senang, saudara? Tuhan bukan hanya ingat kepada saudara, tapi kepada anak, cucu, menantu, keturunan saudara-saudara akan diingat oleh Tuhan. Karena kesetiaan saudara. Saya pernah saksikan, saudara. Saya ulangi kesaksian ini, seorang artis ibu kota gitu ya, dangdut. Ya. Dia berdoa untuk suaminya. Pernah 8 bulan, 9 bulan kandungan, injak suaminya gitu ya. Karena suaminya bukan orang yang kenal Tuhan. Istrinya lebih dulu mengenal Tuhan. Dia marah karena istrinya beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu, istrinya setia kepada Tuhan. Dia berdoa dengan setia, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan ingat kepada ibu ini. Saudara tahu, suaminya diselamatkan. Dan akhirnya suaminya mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Kenapa? Karena Tuhan mengingat kesetiaan ibu ini. Saudaraku dikasihi dalam Tuhan. Dan yang terakhir, Matius 26 ayat 13 dan juga Yohanes 12 ayat 3. Seorang wanita yang mengambil minyak narwastu yang mahal. Dia mengurapi Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus. Dia menyeka dengan rambutnya, saudara. Sementara murid-murid yang kenapa sih pemborosan? Kenapa tidak dijual? Itu kan harganya mahal. Mulai berhitung gitu ya. Mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan mulai berhitung. Tetapi Maria tidak mengindahkan karena kesetiaannya. Dia mempersembahkan sesuatu yang berharga. Dan dalam Matius 26 dikatakan apa yang dilakukannya ini akan diingat oleh Allah. Amin. Saudara, yang menjadi pertanyaan besar bagi saya dan saudara dari firman Tuhan yang kita dengar. Maka saudara melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan yang membuat Allah akan mengingatnya itu. Membuat Allah mengingat saudara. Membuat Allah mengingat suami saudara, istri saudara. Anak-anak saudara. Cucu-cucu saudara, bahkan saudara-saudara yang lain. Hari ini bukanlah hari yang dikatakan hari-hari terlambat. Tapi hari-hari yang masih terbuka buat saya dan saudara. Lakukan sesuatu dalam hubunganmu dengan Tuhan. Yang menggerakkan hati Tuhan untuk mengingat saudara dan keturunan saudara. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini memberikan motivasi baru dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kok ya seperti itu aja gitu ya. Bahkan yang ada malah masalah, tantangan, problema. Seakan-akan menghimpit, menekan. Seakan-akan mendorong kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Untuk semakin berpaling, semakin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan pagi hari ini berkata, ketika engkau tetap berada dalam kesetiaanmu kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan itu. Amin. Saya saksikan dalam kehidupan saya secara pribadi. Ada banyak air mata yang harus keluar, saudara. Lutut saya mungkin sudah tidak sanggup untuk berlutut. Kesaksian hidup. Tapi karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya, tetap setia. Air mata yang mengalir ini akan ditampung dalam kirbatnya Allah. Tidak akan pernah sia-sia terbuang. Tapi itu ada harga yang mahal yang sudah dibayar. Dan pada saatnya Allah, pada waktunya Allah akan menyatakan kemuliaannya dan memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Ada satu pujian berkata, ku tetap cinta, ku tetap setia. Mari kita nyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Dan ini menjadi pengakuan yang tulus dari hati kita. Bahwa kita tetap mau menjadi jemaat Tuhan yang setia. Yang tetap cinta kepada Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi, keadaan ini tidak menentu,
saudara. Begitu juga dengan sidang jemaat yang ada di rumah. Sebagaimana apapun keadaanmu pagi hari ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Turunkan dan letakkan di dadamu. Katakan, Tuhan, aku mau tetap cinta dan aku mau tetap setia kepadamu. Ini janjiku, ini doaku, ini komitmenku di hadapanmu. Haleluya. Amin. Tuhan, aku tetap cinta, aku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, Tetap cinta. ku tetap cinta, Walau badai,
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sidang jemaat yang ada di rumah, pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kesetiaan adalah kata yang sangat sederhana, tapi berdampak besar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, saudara. Mungkin begitu berat untuk menjalankannya. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan iman yang Tuhan izinkan kita alami. Rasanya berat untuk menjadi orang yang setia. Rasa-rasanya kita ingin menyimpang, bahkan melupakan Tuhan. Tapi ingat, firman Tuhan pagi hari ini berkata, orang yang setia adalah orang yang diingat oleh Tuhan. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Mari tanamkan janjimu di hadapan Tuhan. Aku mau menjadi jemaat Tuhan yang setia. Masalah tantangan yang aku hadapi tidak akan menghalangi kesetiaanku Tuhan. Hatiku tetap cinta, setia kepada Tuhan sampai akhir. Kita akan mengangkat pujian ini sekali lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Amin. Ku tetap cinta. Amin. Inilah pengakuan kami, Tuhan, untuk kami mau tetap setia, Tuhan Yesus. Kami tetap cinta, Tuhan, karena Engkau Allah kami, sumber kasih, sumber hikmat, sumber kekuatan. Tuhan, Engkau Allah yang setia, Bapa di dalam surga. Tanpa Engkau kami tidak dapat, Tuhan, melakukan. Kami tidak dapat, oh Tuhan, menjalani hari-hari hidup kami ini dan berkenan kepadamu. Tapi karena cinta-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan, Engkau yang memampukan, Engkau yang menyanggupkan kami.
karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah setiap perkataan Tuhan, setiap taburan firman Tuhan, Tuhan Yesus boleh masuk dalam hati kami. Engkau Tuhan memberkati setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau yang sanggup dan Engkau yang terus bekerja sampai pada saat ini, mengerjakan, menjamah. Tuhan, Engkau membaharui, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami. Tuhan, supaya kami boleh, oh Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang setia. Seperti Tuhan yang ada, Tuhan, hamba-hamba-Mu di dalam sebagai tokoh-tokoh. Tuhan Yesus menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Karena terlebih Engkau Allah yang mengasihi dan Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami mau mengikut Engkau, kami mau tetap mengasihi dan tetap setia kepadamu. Setia Tuhan kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu Tuhan boleh naik di hadapan hadirat Tuhan, merupakan dupa yang berbau harum. Dan berikan kami hati yang suka memuji dan menyembah Engkau. Berikan kami hati yang suka menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, mengampuni setiap kelemahan kekurangan kami. Bahwa kami Tuhan, untuk kami boleh lebih berkenan, lebih lagi dekat kepadamu, merasakan kuasa dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan kami, lebih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari setiap persembahan yang sudah kami bawa Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau membuat berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati orang-orang tua lanjut usia, memberkati bapak-bapak selaku imam tengah rumah tangga. Tuhan, ibu-ibu Tuhan, Tuhan Yesus selaku pendamping, selaku istri dan selaku ibu. Tuhan, Engkau berkati hikmat yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih pemuda remaja Tuhan, selaku penerus Tuhan, generasi yang kuat di dalam Tuhan, terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, menuntun memimpin kehidupan kami. Engkau menerangi kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pengaruh dan tidak terpengaruh, boleh tampil beda ya Tuhan, seperti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, supaya kami boleh semakin seperti Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak sekolah minggu balita batita. Tuhan berkati pertumbuhan, perkembangan, kepintaran mereka, kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam pendidikan, baik di sekolah, di kampus Tuhan. Tuhan, mereka boleh terus berprestasi dan bekerja. Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian melayani-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan. Dalam peperangan iman diberikan kemenangan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah.
Tuhan Engkau pakai Tuhan menjadi Tuhan pemerintah Indonesia yang Tuhan dipulihkan, yang Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang di daerah-daerah, seluruh pemimpin kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, dan Tuhan Yesus Engkau yang sudah juga memberkati kesehatan, kekuatan seluruh bangsa Indonesia. Tuhan Yesus menjadi Indonesia yang sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Belum kami berpisah pada pagi hari ini, kami berdoa bagi Bapak Harmo Atuh yang nanti tanggal 27 September Tuhan tambahkan usianya menjadi 50 tahun. Tuhan, Engkau selalu ada bersamanya, bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus, iman, percaya, kasih, dan harap kepadamu. Tuhan berkati di usianya yang Tuhan tambahkan. Demikian juga Ibu Debbie Octavia Upeng, Tuhan Yesus yang tanggal 1 Oktober Tuhan genapkan menjadi 44 tahun. Tuhan Yesus, mungkin ada yang lain dengan bertambahnya umur, Tuhan biarlah tambah-tambah kasih setia kepadamu di dalam nama Yesus, diberkati iman, percaya, pengenalan kepadamu. Tuhan makin hari lebih dekat kepadamu. Berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, diberkati pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami dan Yesus Bapa di dalam surga dan menerima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat rahmat, kasih anugerah yang dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan sukacita, kekuatan dan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.